Di medsos lagi ramai soal penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Dirjen Pajak, sementara korbannya adalah anak petinggi GP Ansor. Peristiwa itu terjadi di kawasan Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin lalu. Korban penganiayaan itu bernama David, sementara pelakunya adalah Mario Dandi yang diduga merupakan anak Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jaksel II. Korban penganiayaan hingga saat ini masih dalam keadaan koma di ruang ICU Rumah Sakit Medika Jakarta. Korban mengalami luka parah di beberapa bagian tubuhnya, seperti di bibir, pipi, hingga telinga. Saat ini, kasus penganiayaan itu sudah ditangani oleh Polsek Pesanggerahan bersama Polres Metro Jakarta Selatan. Selain melakukan penganiayaan, terduga pelaku juga disebut menggunakan plat nomor palsu pada mobil mewah Rubicon warna hitam. Jeep Rubicon yang seharusnya menjadi barang bukti sebelumnya sempat dikabarkan hilang. Dengan kata lain, pelaku sudah melakukan dua kejahatan, menganiaya dan memalsukan plat nomor kendaraan. Penganiayaan itu dipicu oleh pacar pelaku yang merupakan mantan David. Pacarnya Mario itu mengadu bahwa dia mendapat perlakuan kurang baik dari korban. Mendengar itu, Mario emosi dan kemudian mendatangi David yang saat itu sedang berada di rumah temannya. David dipancing melalui pesan WhatsApp dari mantan pacarnya yang meminta bertemu untuk mengembalikan kartu pelajar. David kemudian mengirimkan lokasinya. Tak berapa lama muncul mobil Jeep Rubicon hitam dengan plat B120 DEN menunggu di depan. Di dalam mobil itu ada 3 pria dan 1 perempuan. Korban lalu diajak masuk ke dalam mobil dan dibawa ke sebuah gang kosong. Setelah sampai di gang kosong, korban mendapat kekerasan oleh 2 pelaku yang kini sudah berhasil ditangkap oleh polisi. Kasus ini menghebohkan jagat medsos. Bukan hanya soal penganiayaannya, tapi juga gaya hidup pelaku yang sering pamer kemewahan di medsos. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya ikut buka suara terkait kasus penganiayaan itu. Lewat unggahan di akun Instagramnya, ia mengecam tindakan kekerasan tersebut. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Ia juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkyu. Karena hal itu menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan. Bapak si pelaku penganiayaan sekarang ini terseret kasus tersebut. Pasalnya, mobil Rubicon dan motor Harley yang dimilikinya diduga tidak dilaporkan dalam pelaporan pajak. Kalau ini benar, berarti parah sekali kelakuan pegawai pajak itu. Pegawai pajak malah memberikan contoh yang buruk. Bagaimana masyarakat mau patuh bayar pajak kalau pejabatnya saja ngemplang pajak? Kasus ini membuka mata banyak orang. Perlu adanya reformasi birokrasi besar-besaran. Pasalnya, orang tua pelaku itu memiliki kekayaan di atas 50 miliar. Jika melihat jumlah gajinya, mustahil bisa terkumpul sebanyak itu. Meskipun memang harta itu bisa didapat dari sumber lain, tapi sikap bermewah-mewah untuk pejabat publik itu juga tidak dibenarkan. Mestinya semua pejabat publik itu low profile, jangan memancing kecemburuan masyarakat. Mentang-mentang dapat posisi basah, lalu pamer hidup mewah. Memang yang biasa tengil di medsos itu si anak yang melakukan penganiayaan itu, tapi orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Kebiasaan memanjakan anak itulah yang menyebabkan munculnya sikap arogan dan semena-mena, mudah emosi dan merasa punya backing yang kuat. Sekarang mungkin pelaku sadar bahwa di atas langit ternyata masih ada langit.